Sri Lanka dikenal sebagai salah satu rumah terakhir bagi gajah Asia. Di pulau ini, gajah bukan hanya sekedar simbol satwa liar, tetapi juga bagian dari sejarah, budaya, dan identitas bangsa. Namun, di balik citra sakral tersebut, sebuah krisis perlahan tumbuh tanpa banyak disadari. Dalam beberapa tahun terakhir, gajah-gajah liar di Sri Lanka semakin sering terlihat di tempat yang seharusnya tidak pernah mereka datangi. Mereka muncul di jalan raya, menghadang kendaraan yang melintas, sebagian bahkan mencari makan di tumpukan sampah manusia. Fenomena ini bukan kebetulan dan bukan pula sekedar perilaku agresif satwa liar. Ini adalah cerita tentang habitat yang menyusut, jalur migrasi yang terputus, dan pertemuan yang semakin berbahaya antara manusia dan gajah. Gajah Sri Lanka atau Elepes maximus maximus adalah subspesies gajah Asia yang hanya hidup di pulau ini. Secara alami, mereka mendiami hutan kering, padang rumput terbuka, dan wilayah sabana yang luas. Gajah membutuhkan area jelajah yang besar untuk mencari makan, air, dan pasangan hidup. Seekor gajah dewasa dapat menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya hanya untuk memakan rumput, dedaunan, kulit pohon, dan buah-buahan liar. Ini adalah bagian dari diet alami mereka. Untuk memenuhi kebutuhan ini, gajah bergerak mengikuti jalur migrasi yang sudah terbentuk selama ratusan tahun. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, landscape Sri Lanka berubah dengan cepat. Pembangunan pertanian, pemukiman, jalan raya, dan infrastruktur telah menggerus habitat alami gajah. Hutan-hutan yang dahulu menyatu kini terpecah menjadi kantong-kantong kecil yang terisolasi. Jalur migrasi gajah terpotong oleh jalan aspal, rel kereta, dan pagar pemukiman. Ketika jalur alami ini terhalang, gajah tetap bergerak mengikuti nalurinya, meski harus melintasi wilayah manusia. Disinilah konflik mulai terjadi. Gajah memasuki ladang pertanian, merusak tanaman, dan mendekati desa untuk mencari makan. Bagi masyarakat lokal, ini menjadi ancaman. Bagi gajah, ini adalah upaya bertahan hidup. Beberapa wilayah di Sri Lanka kini dikenal sebagai titik rawan konflik antara gajah dan kendaraan. Jalan Butala, Kataragama, yang berada di dekat Taman Nasional Iala dan Udawalawe menjadi salah satu contoh paling nyata. Di jalur ini, gajah sering terlihat berdiri di tengah jalan, menghadang mobil dan bis yang lewat. Di wilayah lain seperti Dambula, Habarana, dan masih banyak lagi, situasinya serupa. Jalan-jalan utama membelah wilayah jelajah gajah. Pada malam hari, gajah keluar dari hutan dan melintas di jalan yang sama digunakan manusia. Sebagian gajah bahkan terbiasa menunggu kendaraan. Awalnya, karena manusia sering memberi makan mereka dari dalam mobil, lama-kelamaan perilaku ini berubah menjadi agresif. Ketika tidak diberi makan, beberapa gajah menyerang kendaraan, merusak mobil, dan bahkan membahayakan nyawa manusia. Ini bukan perilaku alami gajah. Ini adalah hasil dari interaksi yang salah antara manusia dan satwa liar. Sementara itu, di wilayah lain Sri Lanka, terutama provinsi timur seperti distrik Ampara, muncul pemandangan yang lebih mengkhawatirkan. Gajah-gajah liar terlihat mencari makan di tempat pembuangan sampah terbuka. Gunungan limbah rumah tangga, plastik, dan sisa makanan manusia menjadi sumber pangan baru bagi mereka. Tempat pembuangan ini sering berada tidak jauh dari hutan atau jalur migrasi gajah. Ketika sumber makanan alami berkurang, aroma sampah organik menarik gajah untuk datang. Apa yang tampak seperti solusi mudah bagi gajah yang lapar, sebenarnya ini adalah perangkap yang mematikan. Gajah tidak bisa membedakan mana makanan dan mana limbah berbahaya, seperti plastik, politin, dan bahan sintetis lain ikut tertelan bersama sisa makanan. Di dalam tubuh gajah, plastik tidak dapat dicerna. Ia menumpuk di saluran pencernaan, menyebabkan luka, infeksi, gangguan penyerapan nutrisi, dan akhirnya berujung pada kematian secara perlahan. Beberapa gajah di Sri Lanka ditemukan mati dengan puluhan kilogram plastik di dalam perut mereka. Kematian ini sering tidak terjadi secara instan, tetapi melalui penderitaan panjang yang tidak terlihat oleh manusia. Lebih dari itu, gajah yang terbiasa makan di tempat sampah akan terus kembali. Pola makan alami mereka akan berubah, dan ketergantungan pada limbah manusia akan semakin kuat. Secara geografis, lokasi gajah yang sering menyerang kendaraan dan lokasi gajah yang makan di tempat sampah tidak selalu sama. Konflik di jalan raya lebih sering terjadi di wilayah tengah dan selatan Sri Lanka, dekat dengan taman nasional dan kawasan wisata. Sementara kasus gajah makan sampah banyak ditemukan di wilayah timur, dekat tempat pembuangan terbuka.
Namun, meskipun lokasinya berbeda, akar masalahnya sama. Keduanya muncul karena habitat yang menyempit, jalur migrasi yang terputus, dan ruang hidup gajah yang semakin sempit di tengah aktivitas manusia. Bagi manusia, konflik ini membawa kerugian besar. Kendaraan rusak, hasil panen hancur, dan nyawa terancam. Setiap tahun, konflik manusia dan gajah di Sri Lanka menelan korban jiwa dari kedua belah pihak. Bagi gajah, dampaknya lebih fatal. Banyak yang mati karena diracuni, ditembak, tersengat listrik, tertabrak kendaraan, atau perlahan sekarat akibat menelan sampah plastik. Populasi gajah Sri Lanka terus menurun, bukan karena alam, tetapi karena tekanan manusia. Gajah adalah spesies payung. Ketika gajah kehilangan habitatnya, itu berarti seluruh ekosistem di sekitarnya juga sedang terancam. Hilangnya hutan tidak hanya berdampak pada gajah, tetapi juga pada air, tanah, iklim lokal, dan keanekaragaman hayati lainnya. Fenomena gajah di jalan raya dan tempat sampah bukanlah masalah gajah semata. Ini adalah cermin dari krisis lingkungan yang lebih luas. Gajah Sri Lanka tidak meninggalkan hutannya karena pilihan. Mereka terdorong keluar oleh perubahan yang diciptakan oleh manusia. Ketika kita melihat gajah berdiri di tengah jalan atau mengais makanan di tumpukan sampah, yang kita saksikan sebenarnya adalah kehilangan rumah, kehilangan ruang hidup, dan kegagalan manusia menjaga keseimbangan alam. Pertanyaannya bukan lagi apakah gajah akan terus mendekati manusia. Justru pertanyaannya adalah apakah manusia siap memperbaiki hubungan dengan alam sebelum semuanya terlambat.